Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini kita akan membahas materi yang sama dengan minggu yang lalu, masih dalam materi tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Di pertemuan kelima yang lalu kita bahas mengenai agama Hindu dan Buddha. Nah, kalau untuk pertemuan yang keenam ini kita bahas mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara Indonesia dan India terjadi sejak tahun 1 Masehi. Hubungan perdagangan ini diikuti pula oleh hubungan kebudayaan, seperti agama, sistem sosial, pemerintahan, dan budaya, sehingga terjadi percampuran kebudayaan di antara dua bangsa, yaitu Indonesia dengan India. Hubungan itu membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Berikut beberapa teori hipotesis terkait proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu adalah teori Waisya atau teori bisa dikatakan teori pedagang yang dikemukakan oleh N.J. Kom. Kedua, teori kesatria atau prajurit yang dikemukakan oleh F.D.K. Bots. Teori ketiga yaitu teori Brahmana atau kaum pendeta yang dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Dan yang terakhir adalah teori arus balik yang dikemukakan oleh G. Codis. Nah, kita masuk pada submateri yang ketiga, yaitu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada banyak kerajaan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kita ambil saja beberapa contoh yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan Indonesia. Di antaranya ada Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, Kalingga, Sriwijaya, Mataram, Medang Kemulan, Kediri, Majapahit, Singosari, Bali, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagaimana kita mengetahui tentang adanya kerajaan-kerajaan tersebut di Indonesia? Bukti adanya kerajaan tersebut sebagian dapat kita ketahui dengan ditemukannya prasasti. Prasasti seperti Kerajaan Kutai. Nah, pada Kerajaan Kutai, Kutai adalah kerajaan tertua Hindu yang ada di Indonesia. Letak kerajaan ini ada di Kalimantan Timur. Buktinya adalah dengan ditemukannya 7 buah prasasti Yupa yang bertuliskan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sama dengan Kerajaan Tarumanegara, itu dapat ditemukan dengan ditemukannya prasasti, contohnya kebun kopi. Nah, bagaimana berakhirnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Nah, berakhirnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia seiring dengan berkembangnya pengaruh Islam dari Timur Tengah pada abad ke-13. Kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di Sumatera dan agama Islam segera menyebar ke Jawa dan Semenanjung Malaya lewat penaklukan dan penyebaran sistematis oleh sekelompok ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Akibatnya, pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha menurun, sehingga pada akhir abad ke-15, Islam menjadi agama yang dominan di Nusantara dan di Semenanjung Malaya. Nah, ini diakibatkan juga oleh faktor syarat masuk agama Islam itu sangat mudah, berbeda dengan pada agama Hindu-Buddha. Padahal sebelumnya agama Hindu-Buddha yang masuk dahulu ke Indonesia. Kenapa? Ada perbedaan kasta. Di agama Hindu-Buddha itu ada perbedaan kasta. Kasta kesatria, sudra, waisa, dan brahmana. Sementara di dalam agama Islam, siapa saja boleh memeluk agama Islam tanpa ada pembagian kasta. Syaratnya pun sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke anak-anak ibu, demikianlah materi kita
mengenai Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Untuk memperdalam materi kalian, silakan kalian membaca buku sejarah yang berkaitan dengan kerajaan Hindu-Buddha. Apalagi mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di yang ada di Indonesia ya, yang bercorak agama Hindu-Buddha. Silakan kalian baca. Dan untuk tugas selanjutnya, silakan kalian catat materi ini di buku catatan. Untuk hari ini tidak ada tugas yang Ibu berikan, hanya berupa catatan yang dikerjakan di buku catatan warna biru, tidak usah dikumpul. Oke, untuk materi minggu depan kita akan masuk ke bab 3, yaitu mengenai proses perkembangan agama Islam yang ada di Indonesia. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.